Chapter 331. Bagian kedua teknik tombak petir neraka. Kota neraka. Masalah dengan anggota klan Yao cabang telah diselesaikan oleh Li Hao. Lin Yan tidak merasa heran bahwa klan Li akan ditakuti bahkan oleh klan Yao cabang. Jika itu klan utama, ceritanya mungkin akan berbeda. Tak lama kemudian, Li Hao yang memimpin Lin Yan pun tiba di paviliun hadiah yang disediakan di kota neraka. Ini tempatnya. Li Hao pun berhenti di depan sebuah bangunan yang tampak seperti sebuah menara. Apakah hanya ada senjata, manual dan teknik yang ada di dalam sana? Tanya Lin Yan. Ya, untuk sumber daya, ada tempat khusus lainnya. Tetapi mungkin kau tidak akan tertarik karena kebanyakan sumber daya di tempat itu adalah sebuah pil. Balas Li Hao. Mendengar penjelasan Li Hao, Lin Yan pun mengangguk kecil karena ia memang sangat jarang meningkatkan kekuatan menggunakan sebuah pil. Ia lebih menyukai mencerna herbal daripada pil. Juga, ia lebih sering melakukan terobosan dengan cara yang unik, seperti menggunakan teknik keras naga ataupun dengan cara lainnya yang tidak wajar melalui pertemuan keberuntungan. Ayo masuk. Aku juga ingin mencari beberapa benda di dalam sana. Paviliun hadiah hanya akan menerima lencana kemenangan dan aku juga memiliki satu di antaranya. Ucap Li Hao. Lin Yan tidak terkejut bahwa Li Hao juga memiliki lencana kemenangan karena Li Hao memang sudah tinggal cukup lama di kota neraka. Keduanya pun masuk ke dalam paviliun hadiah. Tempat itu hanya dijaga oleh beberapa petugas tetapi ketika Lin Yan melihat salah satu petugas, ia pun mengerti mengapa tidak ada yang mencoba untuk merampok tempat itu. Hal itu disebabkan oleh kekuatan para petugas yang telah mencapai tingkat luar biasa menakutkan. Saat ini Lin Yan bertanya-tanya apa sebenarnya tingkat kultivasi Patriark 2 klan terkuat di kota neraka. Tolong tinggalkan cincin ruang kalian di tempat ini. Salah satu petugas pun berbicara ketika Lin Yan dan Li Hao telah masuk ke dalam. Lin Yan hanya menaruh cincin ruang miliknya sama seperti Li Hao. Lah sama sekali tidak khawatir tentang cincin ruang miliknya karena itu sedikit spesial. Itu diberikan oleh kakek dan neneknya untuknya ketika pertama kali ia memasuki jalan kultivasi. Dan cincin ruang yang diterima oleh Lin Yan sama sekali tidak bisa dibuka oleh orang lain karena ada formasi yang sangat kuat di cincin ruang tersebut dan itu diletakkan secara pribadi oleh kakek Lin Yan. Para petugas yang menatap cincin ruang milik Lin Yan pun sedikit terkejut karena mereka tentu dapat melihat formasi samar di cincin ruang tersebut dan formasi tersebut sangatlah kuat. Carilah apa yang kalian inginkan. Hanya ada satu benda untuk satu lencana kemenangan. Petugas pun memberikan instruksi. Lin Yan dan Li Hao mengangguk lalu keduanya pun berkeliling secara terpisah. Lin Yan, apa yang ingin kau cari? Tanya Xia Yuer. Karena ia merasa bosan, ia pun mencoba mengajak Lin Yan mengobrol. Tentu Lin Yan sangat paham sikap Xia Yuer yang sangat gampang bosan dan ketika itu terjadi, roh peri mungil itu akan mengajaknya mengobrol. Aku tidak tahu apa yang kucari. Jika ada yang menarik minatku, aku akan mengambilnya. Balas Lin Yan saat melewati rak-rak senjata terlebih dahulu karena ia sedang menuju ke arah tempat teknik penggunaan tombak. Jika seperti itu, cepatlah. Kita harus segera mencari vena batu spiritual yang ada di bawah kota ini. Xia Yuer pun berbisik kecil ke arah telinga Lin Yan.
Lin Yan memutar bola matanya ke arah Xia Yuer dan tentu mengerti mengapa roh peri mungil itu ingin secepatnya mencari vena batu spiritual. Tentu itu disebabkan oleh keinginan Xia Yuer untuk mengejar kultivasinya. Kita akan mencarinya nanti. Balas Lin Yan dan terus berjalan. La pun menaiki tangga menuju lantai 2 tetapi tempat itu pun tidak menyediakan apa yang ia inginkan sehingga ia terus naik ke lantai atas. Di lantai 5, Lin Yan pun berhenti di sebuah rak tempat teknik menggunakan tombak. Inilah yang aku cari. Gumam Lin Yan saat melihat satu persatu gulungan teknik. Ada formasi aneh yang dibuat di setiap teknik agar para kultivator tidak mencoba untuk menghafalnya secara keseluruhan. Hanya pengantar teknik saja yang disebutkan. Apakah kau tidak bisa membuka formasi yang ada pada gulungan teknik ini? Tanya Xia Yuer karena tentu ia dapat melacak formasi kuat di setiap gulungan teknik. Aku pasti membutuhkan waktu membukanya. Lagi pula, ada hal lainnya yang dibutuhkan untuk membuka formasi pada gulungan teknik ini, yaitu darah seseorang tertentu dan itu sangat sulit untuk diganti. Mungkin butuh waktu berjam-jam agar aku bisa memodifikasi formasi seperti ini. Ujar Lin Yan. Oh. Xia Yuer tidak kecewa sama sekali karena tahu bahwa Lin Yan memang ahli formasi dan tidak meragukan semua pendapat Lin Yan. Setelah memeriksa beberapa menit, Lin Yan pun akhirnya tiba di sebuah gulungan teknik yang tampak tidak lengkap. Ini. Mata Lin Yan cerah ketika menatap gulungan teknik tersebut karena ia telah menantikan untuk menemukan teknik itu. Apakah ada sesuatu yang menarik? Tanya Xia Yuer karena tahu bahwa Lin Yan tampak sedikit bersemangat. Tentu ada. Jika isi teknik ini memang benar adanya, maka aku telah menemukan bagian kedua dari teknik yang sering aku gunakan. Aku tidak menyangka bahwa bagian kedua teknik tombak petir neraka akan berada di kota neraka ini. Balas Lin Yan dengan senyum lebar. Oh, teknik pembunuh yang mengkhususkan tikaman dengan daya hancur tinggi dan kecepatan yang sering kau gunakan. Tanya Xia Yuer sedikit terkejut ketika terbang di depan gulungan teknik, ia sering melihat Lin Yan menggunakannya. Dan itu memang teknik yang luar biasa kuat dengan klarifikasi teknik tidak diketahui. Ya, jika begitu, ayo kita pergi. Aku akan mengambil teknik ini. Ucap Lin Yan dan langsung pergi menuju lantai dasar. Xia Yuer hanya mengangguk kecil dan langsung duduk kembali di kursi VIP-nya. Sesampainya di lantai dasar, Lin Yan melihat Li Hao yang telah menunggunya. Apakah kau menemukan apa yang kau cari? Tanya Li Hao. Ya. Bagaimana denganmu? Tanya Lin Yan kembali. Li Hao hanya mengangguk kecil tanda bahwa dia telah menemukan sesuatu yang ia butuhkan di paviliun hadiah. Aku akan mengambil teknik ini. Ucap Lin Yan saat mengambil cincin ruang miliknya lalu mengeluarkan lencana kemenangan yang ia peroleh dari Kolosseum. Teknik tombak tidak lengkap. Gumam petugas sedikit heran tetapi tidak terlalu peduli. Bisakah kau memberi tahu siapa yang membuat formasi di cincin ruang milikmu? Tanya petugas karena lebih tertarik dengan formasi yang terlihat sangat kuat di cincin ruang milik Lin Yan. Ini dibuat oleh keluargaku. Balas Lin Yan. Petugas itu hanya mengangguk kecil dan tidak bertanya lagi. Sebab ia sadar bahwa mungkin Lin Yan berasal dari kalangan tertentu yang tidak bisa diprovokasi. Jika ia terus bertanya,
Mungkin keluarga Lin Yan tidak akan suka karena petugas itu tampak seperti hendak mencari tahu cara membuat formasi tersebut. Lin Yan dan Li Hao pun keluar dari paviliun hadiah karena telah menukar hadiah yang mereka inginkan. Lalu, kemana tujuanmu saat ini? Tanya Li Hao. Aku akan di kota neraka untuk sementara waktu. Aku akan mencarimu kembali karena aku memiliki urusan yang harus diselesaikan. Balas Lin Yan. Mendengar hal itu, Li Hao hanya mengangguk dan menghilang dalam sekejap. Lin Yan di sisi lain pun menatap ke arah tertentu. Ayo kita bongkar kota neraka ini. Ucapnya dengan senyum kecil. Xia Yuer yang mendengar itu pun tersenyum lebar karena sudah waktunya untuk beraksi. Chapter 332 Bangunan Aneh. Kota Neraka. Apa yang Lin Yan incar saat ini adalah vena batu spiritual yang tertanam di bawah kota neraka. Saat ini ia bersama dengan Xia Yuer berada di jalan kota itu. Alasan mengapa Lin Yan berjalan-jalan adalah untuk melihat dengan cermat dengan mata raja miliknya tempat yang mengandung ki paling padat. Lin Yan, apakah kau sudah menemukannya? Tanya Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya. Belum. Sangat sulit mencari tempat dengan kepadatan ki tertinggi di kota sebesar ini. Bersabarlah. Balas Lin Yan. Xia Yuer pun menguap ketika Lin Yan mengadakan hal itu. Lah sedikit bosan karena sudah beberapa jam mereka berkeliling tetapi belum menemukan petunjuk apapun. Ketika Lin Yan sedang berjalan santai di sepanjang jalan kota neraka, beberapa kultivator tampak memperhatikannya dari jauh dari waktu ke waktu. Lin Yan menaikkan alisnya ketika seseorang perlahan mendekat ke arahnya. Kau adalah Lin Yan bukan? Aku dengar bahwa kau telah memenangkan lencana kemenangan di Kolosseum. Serahkan semua yang ada di dalam cincin ruang milikmu lalu aku akan melepaskanmu. Ancam seorang kultivator botak dengan wajah garang serta bau darah pekat di tubuhnya. Lin Yan terhenti dan menatap ke arah kultivator botak tingkat alam raja tahap kedua tersebut dengan tatapan heran. Tetapi ia dapat merasakan bahwa pria botak itu memang kuat, lebih kuat daripada Chu Zhou yang pernah ia lawan di Kolosseum. Para petarung di kota neraka memang tidak sederhana sama sekali. Batin Lin Yan. Dasar bocah sialan. Jangan menatapku seperti itu. Teriak kultivator botak saat mengayunkan tinjunya ke arah Lin Yan. Lin Yan mendengus lalu mengayunkan tinjunya juga sekuat tenaga setelah dilapisi oleh ki dalam jumlah yang sangat besar. Bam! Ketika bentrokan terjadi, ki dalam jumlah yang besar pun meledak ke segala arah yang membuat beberapa bangunan memiliki retakan. Kerak. Kultivator botak itu pun mendengar suara renyah saat merasakan sakit luar biasa di lengan kanannya. Ia pun terpental menjauh dan langsung menabrak salah satu bangunan lalu merobohkannya. Oh, tampaknya ada yang bertarung lagi. Para kultivator yang berada di dekat tempat itu pun langsung melihat siapa yang bertarung kali ini. Hal itu sudah menjadi kebiasaan di kota neraka karena setiap hari, kemungkinan 2-3 pertarungan akan terjadi di tengah kota. Sial! Terbuat dari apa tubuh anak itu? Kultivator botak yang perlahan berdiri dari reruntuhan bangunan pun memasang wajah jelek. Tetapi ia tercengang ketika menatap Lin Yan yang telah tiba di hadapannya. Terima ini. Ucap Lin Yan saat melesat seperti sebuah petir sambil menyerang menggunakan lututnya. Buak! Bom! Bom! Bom!
Tendangan dengan lutut Lin Yan pun terus membawa kultivator botak ke tempat yang jauh dan menembus banyak bangunan di tengah-tengah kota. Hei bajingan! Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menghancurkan kediamanku? Teriak satu kultivator ketika menatap dua sosok di kediamannya. Salah satunya sedang tergeletak di bawah sementara satu lagi berdiri. Lin Yan yang menatap kultivator botak tampak melemah pun melirik ke arah kultivator yang berteriak ke arahnya. Apa kau ingin bertarung? Tanya Lin Yan dengan alis sedikit terangkat. Kinya pun bocor sedikit yang membuat pemilik rumah yang ia hancurkan menutup mulut lalu mundur beberapa langkah. Lin Yan menatap kembali ke arah kultivator botak yang perlahan berdiri dengan wajah pucat. Ketika kau mengancamku, maka akhir hidupmu telah dekat. Setelah kata itu terucap, Lin Yan melesat dan muncul tepat di hadapan kultivator tersebut sambil mengayunkan tinjunya yang telah dilapisi oleh ki yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sial! Kultivator botak itu pun menyilangkan kedua lengannya untuk menahan pukulan Lin Yan. Tinju penghancur, gelombang ledakan ki. Bam! Ketika tinju Lin Yan membentur kedua lengan kultivator botak tersebut, ledakan besar terjadi di belakang kultivator tersebut. Banyak rumah-rumah yang hancur berantakan akibat teknik pukulan dari Lin Yan. Sementara itu, kultivator botak yang mencoba menahan tinju Lin Yan pun melotot sedikit. Kultivator botak tersebut memuntahkan seteguk darah lalu terjatuh ke belakang. Tampaknya dia belum tewas. Ucap Xia Yuer menatap ke arah pria botak yang memiliki daya tahan lumayan tangguh. Yuer, ambil cincin ruang miliknya. Ucap Lin Yan saat menatap ke arah sekelilingnya dengan mata raja. Xia Yuer hanya menurut dan mengambil cincin ruang pria botak yang dikalahkan oleh Lin Yan. Ini cincin. Ada apa Lin Yan? Tanya Xia Yuer saat melihat Lin Yan yang tampak melihat sekelilingnya dengan seksama. Ki di tempat ini jauh lebih padat daripada tempat sebelumnya. Kita telah sangat dekat. Balas Lin Yan saat mengambil cincin ruang lalu melemparnya ke dalam cincin ruang miliknya. Benarkah? Tanya Xia Yuer bersemangat. Ia pun duduk kembali di bahu Lin Yan dan menunggu Lin Yan bergerak membawanya ke tempat sumber daya kultivasi melimpah. Sebelah sini. Gumam Lin Yan dan langsung melesat pergi menjauh ke arah tertentu. Lin Yan yang sedang bergerak mendengar ledakan tersebut tetapi tidak peduli sama sekali. Lah terus melacak arah tempat kepadatan ki tertinggi. Tidak sampai 5 menit kemudian, Lin Yan pun terhenti di salah satu bangunan besar lainnya di kota neraka. Tempat apa ini? Tanya Xia Yuer menatap ke arah bangunan lebar berwarna hitam pekat. Lin Yan juga penasaran karena bentuk bangunan tersebut berbeda dengan bangunan lainnya di kota neraka. Ia menatap ke arah sekelilingnya dan merasa heran bahwa para kultivator sangat jarang mendekati bangunan tersebut. Ketika Lin Yan memasuki gerbang yang terbuka lebar, ia dapat merasakan bahwa tempat tersebut dipenuhi oleh bau darah yang luar biasa menyengat. Lin Yan, bau darah ini masih segar. Pasti sangat banyak manusia yang terbunuh di tempat ini. Ucap Xia Yuer saat mencoba menutup hidungnya yang sensitif dengan bau darah. Gunakan formasi pada hidungmu. Ucap Lin Yan. Oh, kenapa aku tidak memikirkannya? Xia Yuer menepuk jidatnya karena tidak sementara itu, kultivator pemilik bangunan yang hancur itu pun memasang wajah gelap. Ia menatap ke arah kultivator botak yang tidak sadarkan diri dengan wajah dingin.
Ini pasti karena ulahmu. Aku tahu bahwa kau sering menantang para kultivator lainnya. Ucap kultivator tersebut dan langsung mengerang pria botak yang tidak sadarkan diri. Bom! Memikirkan hal sederhana seperti itu. Ia pun langsung membuat formasi agar penciumannya terhalang. Lin Yan terdiam melihat roh peri mungil tersebut. Namun, wajahnya tiba-tiba serius karena merasakan beberapa kultivator berada di dekat pintu masuk bangunan aneh tersebut. UER. Gunakan formasi terkuatmu untuk membuat kita tidak terlihat. Bisik Lin Yan. Xia Yuer pun tidak membuang waktu dan menciptakan formasi. Ketika Lin Yan dan Xia Yuer menghilang, keduanya pun bergerak ke arah tertentu agar tidak terlacak. Pintu bangunan itu pun terbuka lalu beberapa kultivator keluar dengan senyum puas di wajahnya. Tidak lama lagi rencana akan dimulai. Ya, kali ini klan Zhu yang terbuang akan bangkit kembali. Penjara ini memang kedok yang bagus untuk menutupi semuanya. Diskusi para kultivator itu pun didengar oleh Lin Yan dan Xia Yuer. Keduanya pun saling memandang dan berpikir apa sebenarnya yang disembunyikan di tempat yang dibuat sebagai penjara tersebut. Dan yang lebih aneh, kenapa ada penjara di kota seperti kota neraka? Chapter 333. Vena Batu Spiritual. Kota Neraka. Setelah kelompok kultivator pergi dari bangunan aneh berwarna hitam yang diduga adalah sebuah penjara, Lin Yan dan Xia Yuer yang bersembunyi menggunakan formasi pun perlahan mendekat. Lin Yan, jika memang di kota ini ada penjara, itu akan terasa lebih aneh lagi. Pertarungan terus-menerus terjadi di kota ini, pembunuhan tidak dilarang sama sekali, tetapi kenapa ada penjara? Xia Yuer berkata dengan nada serius dan itu membuatnya sangat imut. Kemungkinan mereka memenjarakan seseorang dari luar kota neraka. Balas Lin Yan membuat prediksi. Ketika mencapai depan pintu, Lin Yan dapat melihat sebuah formasi murahan yang membuatnya sedikit berkedut. Apakah ini yang disebut formasi? Kenapa terlihat sangat lemah? Tanya Xia Yuer bingung sendiri. Lin Yan tidak membalas dan membuat formula formasi hanya dalam waktu 1 detik saja. Ketika Lin Yan menyentuh permukaan pintu, pintu itu pun terbuka perlahan dengan sendirinya. Lin Yan pun perlahan berjalan ke arah dalam. Ketika baru saja melewati pintu, bau darah yang sangat pekat pun semakin tercium yang membuat siapa saja pasti akan muntah. Penciuman Lin Yan tentu saja sangat sensitif karena ia memiliki darah binatang roh di nadinya. Oleh karena itu, ia pun membuat formasi sederhana agar tidak mencium bau darah yang begitu menyengat. Arreggggh. Teriakan keras pun terdengar dari beberapa tempat tertentu yang membuat Lin Yan sedikit waspada. Sementara itu, Xia Yuer langsung masuk ke dalam pakaian Lin Yan dan menjulurkan kepalanya keluar. Hal itu dikarenakan tempat itu sangatlah gelap. Tanpa membuang waktu, Lin Yan pun mengaktifkan mata raja miliknya dan memperhatikan sekeliling sambil perlahan melayang agar langkah kakinya tidak terdengar. Ia juga mencoba menekan kinya sebisa mungkin agar tidak dideteksi oleh seseorang. Sebelah sini. Gumam Lin Yan mengabaikan teriakan beberapa orang yang terdengar seperti sedang disiksa. Tujuannya tentu saja melacak sumber ki yang teramat besar tersebut. Setelah melayang secara perlahan dalam waktu beberapa menit, Lin Yan pun melewati salah satu lorong yang sedang menuju ke arah bawah. UER. Pertahankan formasi penyembunyian.
Kemungkinan akan ada tahanan yang melihat kita dan berteriak yang membuat kita ketahuan. Lin Yan mengirim pesan mental kepada Xia Yuer. Xia Yuer hanya menganggukkan kepalanya yang mungil yang saat ini sedang terjulur keluar dari pakaian Lin Yan. Ketika terus melayang ke arah bawah, Lin Yan pun memasang wajah serius ketika merasakan ada aura kuat yang sedang berdiam diri. Tingkat alam raja tahap kelima. Batin Lin Yan ketika mencoba merasakan dengan samar level kekuatan seseorang yang sedang berdiam diri di tempat tertentu di jalur yang ia lewati. Tidak lama kemudian setelah bergerak cukup lama, cahaya menyilaukan terlihat di lorong tersebut. Sel-sel penjara pun tidak terlihat lagi di tempat itu yang menandakan bahwa sesuatu memang disembunyikan di dalam sana. Ini sumbernya. Batin Lin Yan saat terhenti di jarak kira-kira hampir setengah kilometer dari tempat yang bercahaya tersebut. Kerang, kerang, kerang. Di kejauhan, suara benturan logam terdengar yang membuat Lin Yan semakin penasaran apa sebenarnya yang ada di dalam sana. Lin Yan kembali melayang perlahan-lahan dan mendekat ke arah ujung lorong yang tampak sedikit terang serta bercambang. Ketika mencapai pinggiran salah satu cabang lorong, mata Lin Yan menebar melihat apa yang ada di dalam sana. Lin Yan, kita kaya. Bisik Xia Yuer bersemangat ketika melihat jauh ke arah bawah. Bisikan Xia Yuer membangunkan Lin Yan dari keterkejutannya. La pun tersenyum kecil karena tidak menyangka bahwa sumber asal Qi yang ada di kota neraka ternyata ada di bawah bangunan aneh yang dibuat sebagai lokasi penjara. Vena batu spiritual. Batin Lin Yan saat melihat jauh di bawah adalah sebuah tambang batu spiritual. Di tengah-tengah tambang, terlihat sebuah tiang besar berawan biru langit yang memiliki banyak akar bercabang-cabang ke segala arah. Di bawah sana, terlihat sangat banyak manusia yang sedang menambang batu spiritual. Mereka semua diikat oleh rantai-rantai dan di tubuh mereka pun dipasang formasi agar semua dari mereka tidak bisa menggunakan Qi. Mata Raja Lin Yan tentu dapat melihat semua formasi yang melekat di setiap individu yang kemungkinan adalah seorang tahanan di tempat tersebut. Tampaknya penjara ini khusus dibuat untuk membawa tahanan dari tempat lain agar bekerja secara paksa menambang batu spiritual. Dan para manusia itu. Lin Yan memasang wajah dingin karena setiap dari mereka adalah kultivator yang lemah dan dipasang segel. Itu tandanya bahwa mereka semua diculik dan bukanlah penjahat. Tatapan Lin Yan tertuju pada tempat tertentu yaitu aura kuat samar yang ia rasakan. Di kejauhan, terlihat seorang pria gemuk yang sedang meminum segelas anggur dibelai oleh banyak wanita menatap ke arah pekerja yang dipaksa untuk menambang batu spiritual seolah-olah mereka semua adalah sampah. Lin Yan. Aku dapat merasakan bahwa dia sangat kuat walaupun bentuknya seperti babi yang hendak beranak. Bisik Xia Yuer menatap ke arah pria gemuk tersebut. Lin Yan sedikit berkedut dengan perumpamaan yang diberikan oleh Xia Yuer untuk pria gemuk kuat tersebut. Yuer, apakah kau bisa membuat formasi secara sembunyi-sembunyi di semua tempat agar apapun yang terjadi nantinya tidak dapat didengar keluar? Tanya Lin Yan dengan senyum kecil melalui pesan menatap karena ia sudah bertekad ingin merampok semua yang ada di sana. Xia Yuer menatap ke arah atas tepat ke wajah Lin Yan yang sedang tersenyum lebar. Ia pun tersenyum menunjukkan giginya yang putih karena langsung mengerti tentang rencana yang ingin dilakukan oleh Lin Yan. Yaitu, hancurkan dan rampok. Tanpa membuang waktu,
Xia Yuer pun menghilang dalam sekejap untuk mengintari tempat tersebut. Ia tentu bertujuan untuk menciptakan formasi skala besar agar menutupi seluruh tempat itu secara diam-diam. Lin Yan yang menatap Xia Yuer beraksi pun langsung membuat formasi untuk dirinya sendiri. Ia pun tampak berubah menjadi seorang pria parubaya bungkuk dengan pakaian lusuh. Tetapi, jika kultivator tingkat alam raja tahap kelima itu memperhatikan dengan seksama, dia pasti akan mengetahui secara langsung bahwa itu adalah sebuah penyamaran. Setelah itu, Lin Yan pun menghilang dan muncul di antara para budak-budak yang dipaksa untuk menambang batu spiritual. Tidak ada yang menyadari kedatangan Lin Yan sama sekali karena ia telah menentukan tempat mendarat yang tidak diperhatikan oleh semua para tahanan. Hei kau! Kenapa kau malah berdiam diri? Mana alatmu? Cepat tambang batu spiritual itu. Teriak salah satu penjaga yang beberapa detik kemudian melihat Lin Yan tampak seperti seorang yang melamun. Lin Yan pun menatap ke arah penjaga tersebut dengan tatapan sedikit ketakutan karena ia tentu melihat sikap semua para penambang batu spiritual melakukan hal seperti itu ketika berada di hadapan para penjaga. Melihat Lin Yan hanya diam ketakutan, penjaga menghilang dan muncul di depan Lin Yan lalu menendangnya karena ia memperhatikan bahwa Lin Yan tidak memiliki alat tambang. Buak! Lin Yan terpental walaupun ia tidak merasakan apa-apa sebenarnya. Bom! Lin Yan menabrak dinding gua tersebut dan memuntahkan darah palsu. Ia mendarat tidak jauh dari lokasi pria gemuk yang tampak seperti seorang pemimpin di tempat tersebut. Terang! Di depan Lin Yan, alat tambang pun dilempar oleh penjaga tersebut. Cepat! Jangan berlama-lama. Mulailah menambang. Jika tidak, kau akan mati. Ancam penjaga tersebut. Tanpa berbicara dan hanya memasang wajah jelek ketakutan, Lin Yan pun berdiri dan mengambil alat tambang. Banyak para penambang yang melihat hal itu tetapi mereka hanya diam saja karena tidak ingin terkena masalah. Pria gemuk itu pun hanya melirik sekilas ke arah Lin Yan lalu mengabaikannya dan sibuk dengan para wanita yang sedang membelainya. Di sisi lain, Xia Yuer yang sedang sibuk membuat formasi pun tersedak ketika melihat Lin Yan yang berubah menjadi pria tua jelek. Penampilanmu sungguh tidak menyenangkan. Apakah aku perlu mengajarimu tentang cara menyamar yang lebih baik? Xia Yuer mengirim telepati melalui koneksi jiwa mereka. Jika ia melakukannya dengan cara biasa, pasti mereka akan ketahuan. Lin Yan mendengus dalam hati lalu membalas, cepat Yuer. Aku sudah sangat dekat dengan pria gemuk itu. Dari jarak ini, aku akan dapat melancarkan serangan mendadak. Balasnya melalui telepati. Xia Yuer mendengus lalu melanjutkan aktivitasnya membuat formasi. Ia juga tersenyum sedikit jahat kali ini karena menambahkan formasi lainnya yang akan membuat siapa saja terkejut. Dan rencana jahatnya pasti akan membuat siapa saja ingin muntah darah tidak terkecuali untuk Lin Yan. Chapter 334. Formasi tidak terduga. Kota neraka. Terang, terang, terang. Suara benturan benda pun terdengar terus-menerus ketika para penambang mengayunkan alat tambang mereka untuk menambang batu spiritual. Sementara itu, Lin Yan juga melakukan hal yang sama. Ia melihat dengan mata raja miliknya bahwa kualitas batu spiritual di tempat itu memang tinggi. Vena batu spiritual tersebut menghasilkan sekitar 40% batu spiritual kelas atas,
50% batu spiritual kelas menengah dan sisanya adalah batu spiritual kelas rendah. Uhuk, uhuk. Salah satu penambang terlihat batuk-batuk karena suatu hal. Lin Yan melirik ke arah penambang itu dan menyipitkan matanya. Apa yang dilihat oleh Lin Yan membuatnya memasang wajah serius dan menatap kembali ke arah vena batu spiritual. Vena batu spiritual ini mengandung racun yang sangat berbahaya. Batin Lin Yan. Di dalam vena batu spiritual tersebut, terdapat zat yang terlihat tenang namun sangat merusak ketika memasuki tubuh makhluk hidup. Saat ini Lin Yan bertanya-tanya bagaimana cara mengolah batu spiritual agar tidak memiliki racun kembali. Namun, jika itu untuknya, tidak akan masalah sama sekali. Sebab, dirinya sudah kebal terhadap hampir seluruh racun. Sementara itu, Xia Yuer terus-menerus bergerak ke arah acak dan memasang formasi di segala tempat. Wajahnya saat ini tampak sangat bersemangat untuk melihat semua yang ada di sana terkena efek dari formasi yang ia ciptakan. Yuer, apakah masih lama? Lin Yan mengirim pesan mental kepada Xia Yuer sekali lagi. Sabarlah Lin Yan. Tidak sampai 1 menit lagi. Balas Xia Yuer tidak puas karena dirinya lah yang bekerja, bukan Lin Yan. Lin Yan hanya bisa diam dan terus mengayunkan alat tambang miliknya. Ia juga perlahan-lahan bergerak ke samping mendekat ke arah pria gemuk yang sedang asik membelai para wanita. Pria gemuk itu pun mengerutkan keningnya saat merasakan pergerakan energi spiritual tertentu di langit-langit gua. Ia pun perlahan berdiri dan menatap ke arah atas dengan tatapan serius. Menyaksikan pria gemuk tersebut menatap ke arah langit-langit, Lin Yan yakin bahwa dia telah melacak pergerakan Xia Yuer yang sedang membuat formasi. Roh! Seru pria gemuk tersebut. Wajahnya sangat dingin ketika melihat ke sana kemari bahwa di beberapa tempat ia menemukan sebuah formasi. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Tetapi, aku tidak akan membiarkanmu. Teriak pria gemuk tersebut yang membuat para penjaga terkejut dan langsung waspada melihat ke sekeliling mereka. Ketika pria gemuk tersebut hendak menyerang Xia Yuer yang telah dilacak, Lin Yan pun melempar alat tambang yang ia pegang setelah melapisinya dengan kinya. Zep! Alat tambang tersebut pun melesat dengan kecepatan tinggi yang membuat pria gemuk tersebut terkejut. Ia pun langsung melompat ke arah belakang karena merasakan bahaya. Bom! Ledakan besar disertai oleh percikan petir pun terjadi di dalam gua tersebut. Semua yang ada di sana pun mengalihkan pandangannya ke arah tempat ledakan terjadi. Apa itu tadi? Siapa yang menyerang? Para penjaga pun langsung mencengkram erat senjata mereka dan mencari siapa yang menyerang. Sementara itu, pria gemuk yang menghindari serangan Lin Yan pun menatap ke arah tertentu. Siapa kau? Tanya pria gemuk tersebut saat kinya perlahan bocor. Ia menatap Lin Yan yang saat ini masih dalam penyamaran. Lin Yan pun perlahan membubarkan penyamarannya dan penampilannya kembali. Seperti semula yang membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Siapa aku? Itu tidak penting sama sekali. Ucap Lin Yan saat mengaliri kinya yang biasa ke telapak tangannya. Telapak tangannya pun ditutupi oleh pola-pola rumit lalu ia meletakkannya ke arah permukaan tanah. Tap, bush. Ki dalam jumlah yang sangat besar pun menyebar ke segala arah di seluruh tempat tersebut. Apa ini? Lihat. Ki ini mencoba menghapus semua formasi di tubuh kita.
Para budak-budak yang menjadi pekerja penambang pun memasang wajah gembira saat ini. "Kau, jangan biarkan dia. Cepat bunuh!" teriak pria gemuk tersebut memberi perintah kepada semua penjaga. "Kalian semua pergilah!" teriak Lin Yan sekeras mungkin. Teriakan Lin Yan membuat semua penambang tersadar lalu pergi menjauh ke arah jalan keluar yang memang sedari awal tidak disegel oleh Xia Yuer. Karena itulah yang Lin Yan katakan kepada Xia Yuer. Para penjaga sedikit bingung awalnya, tetapi mereka semua tetap menyerang ke arah Lin Yan yang saat ini berdiri sambil menatap ke sekelilingnya. "Dasar bajingan! Kalian tidak akan bisa kabur!" teriak pria gemuk sekeras mungkin karena tahu bahwa jika lokasi tambang batu spiritual diketahui oleh para kultivator di kota neraka, mereka akan mendapatkan masalah serius. Jiwa pelahap Raja Naga. Ketika Lin Yan menggunakan tekniknya, naga hitam pun muncul dan melesat ke arah pria gemuk yang hendak menyerang para penambang. Pria gemuk tersebut berdecak lalu mengayunkan tinjunya ke arah naga hitam yang mengayunkan tombaknya. Blar! Ki yang luar biasa kuat pun meledak. Bahkan naga hitam yang diciptakan oleh Lin Yan menggunakan ki-nya pun hancur dalam sekejap karena perbedaan kultivasi yang lumayan tinggi. Karena pria gemuk itu sibuk dalam beberapa saat, para penambang pun akhirnya sudah melewati pintu keluar. "Dasar bajingan!" Pria gemuk tersebut ingin melesat ke arah pintu keluar juga untuk menghabisi semua para penambang. "Yuer, segel!" perintah Lin Yan saat menahan serangan beberapa pengawal yang mencoba menyerangnya. Xia Yuer yang berada di langit pun tersenyum sedikit jahat. Ia menyatukan kedua telapak tangannya lalu lingkaran formasi pun tercipta di banyak tempat di seluruh langit-langit gua. Formasi cahaya, segel kubah cahaya. Zoom! Cahaya menyilaukan pun menyelimuti seluruh tempat tersebut. Di setiap sudut, lapisan cahaya tipis terlihat tanda bahwa tempat itu telah disegel sepenuhnya oleh Xia Yuer. Pria gemuk tersebut pun menghentikan langkahnya ketika menatap kubah cahaya. Ia memasang wajah sangat jelek ketika melihat ke arah langit-langit tempat Xia Yuer berada. "Hehehe. Terimalah formasi lainnya yang telah aku siapkan." Xia Yuer terkekeh kecil ketika membuat gerakan beberapa kali dengan tangannya yang sangat mungil. Formasi alam, hutan bunga. Drur. Di langit-langit gua, tumbuhan-tumbuhan dalam jumlah yang sangat besar pun tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bunga-bunga yang sangat indah pun bermekaran dalam sekejap. Setelah itu, bunga-bunga tersebut pun menumpahkan serbuk aneh dan langsung turun ke bawah. Lin Yan yang menatap itu sedikit heran. Tetapi, ketika ia mencium sedikit aroma serbuk tersebut, ia hendak muntah darah karena formasi yang diciptakan oleh Xia Yuer sungguh tidak terduga. Para penjaga yang menghirup-menghirup serbuk tidak terkecuali untuk pria gemuk pun memasang wajah merah dan ungu. Rot! Dari pantat semua kultivator yang ada di sana pun, gas yang sangat menyengat pun meledak yang membuat tempat tersebut dipenuhi oleh bau tidak sedap. Wajah Lin Yan bergerak-gerak karena ia merasakan sedikit nyeri di perutnya. Ia pun langsung menggunakan formasi sederhana di indera penciumannya agar tidak menghirup serbuk bunga tersebut. Xia Yuer yang berada di langit-langit pun merasa bangga dengan formasi yang ia ciptakan. Sementara itu, pria gemuk yang telah menghirup banyak serbuk dari bunga tersebut pun tampak sedang menahan sesuatu. Wajahnya kini sangat ungu, tidak lama kemudian, ia pun tidak dapat menahannya lagi.
Chapter 335. Melawan Zutong. Kota neraka. Bom. Suara aneh seperti sebuah ledakan pun terdengar sangat keras layaknya sebuah bom. Semua pandangan kini tertuju ke arah pria gemuk tersebut. Para penjaga langsung menutup hidung mereka karena tidak tahan dengan bau yang baru saja menyebar ke udara. Di belakang pria gemuk tersebut, cairan aneh yang tampak menggumpal pun terlihat. Benda itu mengeluarkan uap aneh seperti gas yang sangat menyengat. Ini sangat bau. Apa yang sebenarnya dimakan oleh ketua Zutong selama ini? Diskusi para penjaga terdengar dan beberapa dari mereka pun muntah karena tidak sanggup mencium aroma tersebut. Wajah Zutong pun sangat merah karena merasa malu. Niat membunuhnya pun merembes perlahan. Ia menatap ke arah Xia Yuer dengan dingin karena membuat sesuatu seperti itu. Kau, dasar roh sial. Sebelum Zutong melanjutkan kata-katanya, wajahnya kembali berubah ungu dan merah karena sesuatu hendak ingin keluar kembali. Lin Yan tidak bisa berkata-kata ketika melihat ke arah Zutong. Ia tidak menduga bahwa formasi yang dilancarkan oleh Xia Yuer akan membuat dampak seperti itu terhadap seseorang yang memiliki tubuh gemuk. Karena itu, Lin Yan pun tidak membuang waktu. La pun langsung memasuki mode setengah naga lalu mengeluarkan tombak pembunuh naga dari cincin ruang miliknya. Langkah pemisah bulan. Zep. Lin Yan melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi melewati semua penjaga lemah dan tiba di hadapan Zutong. Melihat Lin Yan yang muncul di depannya, Zutong menahan rasa sesak di perutnya. La pun langsung mengeluarkan pedang dari cincin ruang miliknya. Terang. Bush. Bau tidak sedap itu pun terhempas ke segala arah akibat benturan kedua serangan. Dasar bajingan. Kalian menggunakan cara yang... Zutong ingin menyelesaikan kata-katanya tetapi perutnya terasa berdenyut saat ini. Cakar pemotongan bumi. Seraing. Lin Yan yang melihat kesempatan pun langsung mengayunkan lengan kirinya ke arah wajah Zutong. Sial. Zutong mengutuk perutnya sendiri dan Xia Yuer. Ia pun langsung memiringkan kepalanya dengan buru-buru. Seraing. Jeres. 5 lubang yang lumayan dalam pun tercetak tepat di belakang Zutong. Juga, terlihat di pipinya saat ini 2 bekas luka yang meneteskan darah. Oh, reaksi yang sangat bagus. Puji Lin Yan dengan anggukan kecil. Dasar bangsat. Teriak Zutong lalu mengayunkan kepalanya sekuat tenaga. Buak. Lin Yan terkejut bahwa Zutong akan menyerang dengan cara seperti itu. Ia pun yang telat bereaksi langsung terpental menjauh. Ketika Lin Yan mendarat, ia merasakan sakit di jidatnya. Kepala lemak itu sungguh keras seperti besi. Batinnya menatap ke arah Zutong yang memasang wajah jelek karena merasakan sakit juga di kepalanya. Grur. Tekanan yang sangat kuat pun terpancar dari tubuh Zutong. Meskipun saat ini perutnya sangat nyeri akibat serbuk bunga yang dibuat oleh Xia Yuer, ia mencoba membakarnya dengan kinya sendiri walaupun itu akan memiliki dampak negatif terhadap isi perutnya. Namun, di saat seperti ini ia tidak memiliki pilihan lain lagi karena merasa bahwa jika ia tidak melakukan hal seperti itu, ia pasti akan tewas di tangan seorang pemuda di hadapannya. Bunuh dia! Teriak Zutong kepada para bawahannya yang rata-rata memiliki tingkat kultivasi alam bumi tahap ke-9. Para penjaga yang awalnya terdiam pun langsung sadar lalu melesat ke arah Lin Yan mengerahkan semua kekuatan mereka.
Lin Yan melirik ke sana kemari dengan tatapan dingin. Ia pun tidak membuang waktu dan langsung ingin membereskan semua kultivator lemah tersebut dalam satu serangan saja. Jelek. Tombak pembunuh naga pun tertusuk ke dalam tanah lalu Lin Yan mengalirkan ki-nya dalam jumlah yang sangat besar. Teknik pembunuh naga. Tombak kematian. Jelek, 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 RGGGH. Teriakan putus asa pun terdengar beberapa detik lalu lenyap sepenuhnya. Dari dalam tanah, ratusan tombak yang memiliki fitur seperti tombak pembunuh naga pun muncul lalu menusuk semua kultivator tersebut. Bahkan untuk Zhu Tong terkejut dengan teknik Lin Yan yang memiliki daya serangan seluas itu. Bam! Zhu Tong memukul ke arah permukaan tanah sekuat tenaga dan semua tombak yang ada di sekitarnya pun hancur berantakan menjadi serpihan ki. Lin Yan pun mencabut tombak pembunuh naga lalu menatap ke arah Zhu Tong dengan tatapan serius. Seorang kultivator tingkat alam raja tahap kelima memang sangat kuat. Ia sadar bahwa dirinya pun hanya punya kecil kemungkinan untuk menang. Bocah sialan. Kau benar-benar membuatku marah kali ini. Ucap Zhu Tong saat mengerahkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Zep. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zhu Tong pun bergerak ke arah Lin Yan. Mata Raja Lin Yan pun hanya dapat melihat bayangan gerakan Zhu Tong saja. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa kultivator segemuk Zhu Tong mampu bergerak lebih cepat daripada kultivator di tingkat yang sama. Melihat Zhu Tong secara samar mengayunkan tinjunya yang telah dilapisi oleh ki berwarna merah pekat, ia pun mengayunkan tombaknya juga sekuat tenaga. Terang! Zur! 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 Saat benturan terjadi, Lin Yan didorong sangat jauh. Lah sudah menduga hal seperti itu akan terjadi karena perbedaan kekuatan mereka memang sangatlah jauh berbeda. Mati bocah! Teriak Zhu Tong saat mengayunkan tinjunya yang lain saat menekan Lin Yan. Teknik jiwa pelahap Raja Naga. Di depan Lin Yan, naga hitam muncul dalam sekejap lalu mencoba menahan tinju Zhu Tong. Bam! Naga hitam itu pun langsung hancur dalam sekejap tetapi menahan laju tinju Zhu Tong. Lin Yan juga mengayunkan tinjunya sebelah kiri sekuat tenaga setelah dilapisi oleh ki petir hitam terkuatnya. Bam! Gelombang kejut pun menyebar ke segala arah ketika dua tinju bertemu. Apa? Zhu Tong melebarkan matanya karena tidak percaya bahwa seorang kultivator dengan 4 tahap di bawahnya mampu menandingi tinjunya yang disebut sebagai tinju penghancur tulang. Lin Yan merasakan mati rasa di lengah kirinya padahal dirinya saat ini berada dalam mode setengah naga. Dari hal itu pun, ia tahu bahwa Zhu Tong adalah seorang kultivator yang khusus menempa tubuhnya agar memiliki kecepatan tinggi serta daya serang luar biasa mengerikan. Ia bertanya-tanya kenapa sampai saat ini tubuh Zhu Tong sangatlah berlemak. Formasi cahaya, pedang cahaya. Zep. Di atas kepala Zhu Tong, lingkaran formasi pun tercipta dan sebuah pedang cahaya melesat dengan kecepatan tinggi yang membuat Zhu Tong memasang wajah lebih muram. La pun langsung melesat dengan cepat ke arah belakang lalu menatap sedikit ke arah atas. Satu persatu. Seorang demi-human bersama dengan roh kontraknya mencoba untuk menantang tahapan yang lebih tinggi. Kalian berdua memang memiliki nyali yang sangat besar. Karena itu, aku akan memperlihatkan seperti apa perbedaan tingkat bawah dan tingkat menengah di jajaran kultivator tingkat alam raja. Ucap Zhu Tong saat dirinya diselimuti oleh ki yang sangat liar.
Sutong mengepalkan kedua tangannya sambil menggertakkan giginya dengan kuat. Saat ini berniat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan Lin Yan dan Xia Yuer. Sebab, ia masih memiliki hal yang harus diurus, yaitu membunuh para tahanan yang melarikan diri. Perbedaan tingkat bawah dan tingkat menengah kultivasi alam raja. Lin Yan dan Xia Yuer saling memandang lalu menaikkan sudut bibir mereka dan menatap ke arah Sutong dengan senyum lebar karena merasa bahwa kata-kata Sutong terlalu lucu dan terlalu besar kepala. Bersambung. Chapter 336. Melawan Sutong, 2.